Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Mumi Sangkuriang. Kita kali ini akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu yang seperti apa? Ini lanjutan materi kita mengenai fungsi kuadrat ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafiknya. Untuk sebelum kita membahas tentang grafiknya dulu, kita harus memahami dulu seperti apakah itu yang disebut dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Dengan A itu tidak sama dengan 0 nilainya, di mana X dan Y itu adalah bilangan real. Atau bisa juga kita tulis dengan seperti ini, Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, untuk fungsi seperti ini, bagaimana tadi kita akan menggambar grafiknya? Biasanya untuk menggambar grafik kita gunakan pada bidang kartesius. Ada beberapa langkah umum yang harus kalian pahami agar kita lebih gampang ya menggambar fungsi kuadrat tersebut menjadi sebuah grafik. Nah, langkah yang pertamanya itu adalah cari beberapa titik koordinat dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda sehingga didapat beberapa pasang titik koordinat X, Y. Nah, biasanya ini bisa kalian buat nanti beberapa titik koordinatnya minimal 2 titik ya. Semakin banyak titik koordinatnya itu semakin bagus. Yang kedua, itu tempatkan titik-titik koordinat yang didapat pada bidang koordinat. Yang tadi kalau kita sudah menemukan titik koordinat ini X, Y, kita simpan pada bidang koordinatnya. Selanjutnya, tinggal kita hubungkan titik-titik koordinat itu tadi menjadi grafik, sketsa grafik ya. Kita hubungkan yang tadi. Nah, itu untuk langkah-langkah umumnya. Mungkin nanti ada beberapa bantuan untuk membuat sketsa grafik tersebut ya, terutama itu adalah bantuannya adalah titik-titik koordinatnya. Nah, kita agar lebih paham, kita cobakan pada beberapa fungsi kuadrat ya. Yang pertama kita akan menggambar grafik fungsi yang mana fungsinya bentuknya Y sama dengan AX pangkat 2 ya, seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat. Jadi dia memiliki satu suku saja AX pangkat 2. Jadi tidak ada yang pangkat 1 yang X-nya atau bilangan konstanta ya. Jadi hanya satu aja ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, langkah pertama kita mencari titik koordinat tadi ya. Adik-adik boleh menggunakan tabel untuk lebih terdata. Jadi tidak terlalu banyak coret-coret, lebih bagus pakai tabel ya. Kita siapkan dulu tabelnya dan bidang koordinatnya. Ini kakak punya fungsi Y sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau yang paling sederhana dulu, yang paling umum bentuknya ini adalah Y sama dengan X pangkat 2. Jadi kalau kita lihat ke dalam bentuk umum yang ini, nilai A-nya sama dengan 1 ya, yang di sini koefisien untuk X pangkat 2-nya. Nah, ini titik-titik yang adik-adik cari nanti boleh tidak seperti kakak ini ya, boleh kalian cobakan dengan angka yang lain. Biasanya kita gunakan cari X-nya dulu, nanti setelah X-nya kita tentukan berapa, yang penting bilangan real, nanti kita gunakan ke dalam fungsi ini. Nanti kita dapat titik Y-nya, apa koordinat untuk Y-nya, nanti kita dapat titik koordinat X, Y. Nah, jika X-nya negatif 2, kita ambil sembarang negatif 2, berarti nanti Y-nya kita masukkan ke sini. Berarti X-nya dipangkatkan 2, berarti negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, ini nilainya 4. Jadi kita dapat di sini nanti titik koordinatnya adalah 2,4. Dan kita simpan titik koordinatnya di bidang kartesius, di sini titiknya. Titik koordinatnya adalah negatif 2,4 di sini. Selanjutnya kalau kita ambil X-nya negatif 1, berarti Y-nya sama dengan negatif 1 pangkat 2. Ini X-nya kita ganti dengan negatif 1, jadi nilainya adalah 1. Jadi titik koordinatnya didapat negatif 1,1. Pada bidang koordinat titiknya ada di sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita ambil X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi titiknya 0,0. Titik pada bidang koordinatnya digambarnya di sini.
Selanjutnya kalau kita ambil lagi sembarang nilai X-nya 1, masih kita masukkan ke dalam fungsi ini, Y sama dengan X pangkat 2, berarti X-nya 1, pangkat 2, nilainya 1 ya, di sini 1. Titik koordinat yang kita dapatkan nanti 1,1. Kita tempatkan pada bidang kartesius, di sini 1,1. Selanjutnya yang terakhir kita coba X-nya 2, jadi Y-nya kita dapat 4. Ya, jadi di sini adalah 2,4. Nah, ini pada bidang kartesiusnya 2,4-nya di sini. Nah, selanjutnya adik-adik hubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi, ada 5 titik ya. Mau adik-adik lebih dari 5 silahkan. Nah, lebih bagus semakin banyak semakin tampak jelas nanti grafiknya. Kalau kita hubungkan titik ini dari awal sampai titik koordinat 2,4 menjadi seperti ini, kurang lebih gambarnya. Nah, kalau kita lihat dia berbentuk parabola yang terbuka menghadapnya ke atas ya. Ini untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ya ini. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Selanjutnya untuk pembanding kakak punya lagi, misalkan fungsi fungsi kuadratnya kita ganti. Kita ganti untuk nilai A-nya itu adalah negatif 1. Ini ya, yang tadi nilai A di sini, ini adalah negatif 1. Jadi kalau di X-nya boleh adik-adik tentukan bebas apapun itu nilainya. Lebih bagus kalau mau membandingkan berarti kita samakan dengan yang tadi. Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Kita ambil ini negatif 2, berarti di sini nanti Y-nya itu nilainya adalah negatif 4. Kalau kita hitung seperti ini ya, kita tulis di sini. Y sama dengan, contohnya nanti untuk selanjutnya adik-adik silakan coba dikotret sendiri. Negatif, gitu kan, X pangkat 2 itu kan negatif 2. Nah, kalau kita pangkatkan, berarti jadinya negatif 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ini ada negatifnya dikalikan. Nah, jadinya ini negatif 4. Itu hasilnya kenapa negatif 4 ya. Kita gunakan fungsi kuadrat ini. Seperti itu. Jadi, titik pertama yang kita dapat itu adalah negatif 2, negatif 4. Di sini kita tulis. Pada bidang kartesiusnya titiknya ada di sini, negatif 2, negatif 4. Selanjutnya yang X-nya kita ambil negatif 1. Jadi Y-nya juga negatif 1 ya. Jadi titik koordinat yang terbentuk adalah negatif 1,1, letak pada bidang kartesius di sini. Negatif 1, negatif 1. Selanjutnya kita ambil titik X-nya 0. Maka Y-nya juga pasti 0 ya. Titik koordinatnya 0,0 pada bidang kartesius ada di sini 0,0. Ini silakan adik-adik perhatikan kursor kakak ya. Selanjutnya kalau X-nya kakak ambil 1, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Titik koordinat yang terbentuk 1, negatif 1 ada di sini. Selanjutnya 2 X-nya, maka Y-nya menjadi negatif 4. Titik koordinatnya adalah 2, negatif 4, letaknya di sini. Nah, ini kita hubungkan juga ya, titik barusan kita hubungkan menjadi sketsa grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia melengkung tapi terbukanya ke bawah. Ya, bisa disebut ini nanti parabola. Gambarnya seperti parabola. Nah, ini baru 2 gambar. Kalau misalkan kita lihat lagi, tadi A-nya 1 dan 1 lagi tadi A-nya negatif 1, ini kakak tambah, misalkan kita ganti lebih dari 1 deh, misalkan 2 ya A-nya. Jadi fungsi kuadratnya Y sama dengan 2X pangkat 2. Masih seperti tadi caranya, kita tentukan X-nya di sini, X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan 8. Jadi ini nanti X-nya diganti dengan negatif 2 ya. Negatif 2, kita pangkatkan 2 kan 4. 4 dikali dengan 2, makanya 8. Jadi titik koordinat yang terbentuk yang pertama adalah negatif 2,8. Letaknya di sini. Selanjutnya yang kedua, X-nya kita ambil masih 1, negatif. Untuk Y-nya sama dengan nilainya 2. Jadi titik koordinat yang terbentuk negatif 1,2, letaknya di sini. Titik yang ketiga, X-nya ya, kita ambil misalkan 0. Nah, kalau 0, semuanya pasti 0 karena dia belum ada nilai konstanta. Titik koordinat 0,0 di pusat di sini. Ya.
Selanjutnya yang 1. Kalau 1 berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi titik koordinatnya 1,2 letaknya di sini. Selanjutnya adalah X-nya 2, Y-nya sama dengan 8. Jadi titik koordinatnya adalah 2,8 letaknya di sini. Silakan ya adik-adik kalau mau ditambahkan titik koordinatnya boleh ya. Nah, titik yang sudah kita buat tadi, kita hubungkan. Ini yang pertama tadi. Yang ini kita hubungkan. Sorry. Kan lebih seperti itu garisnya ya. Agak miring apa-apa. Nah, seperti ini garisnya. Untuk Y sama dengan 2X pangkat 2. Kalau kita bandingkan dengan grafik yang tadi kita buat yang pertama dengan yang kedua, nah ini yang pertama tadi Y sama dengan X pangkat 2. Yang keduanya itu sama dengan Y sama dengan X min X pangkat 2. Ini grafik yang tadi ya, kurang lebih dia kayak gini. Agak sama apa-apa. Sini. Kalau kita lihat, perhatikan di sini, ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, itu adalah jika nilai A pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, itu mempengaruhi bentuk grafiknya. Kita lihatnya itu adalah pada nilai A-nya ya di sini. Jika misalkan A-nya positif, kita lihat yang untuk gambar yang pertama, yang hijau tadi. Terus yang ketiga ya, kita hitung juga tadi yang ketiga A-nya itu positif, tapi nilainya 2. Kalau yang tadi nilainya 1. Nah, jadi kalau nilai A-nya positif, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Jadi dia melengkungnya ke atas. Seperti itu. Ya. Ini agak kurang garisnya, harusnya pas di sini. Ini kakak agak ralat aja ya. Nah, itu grafiknya. Garisnya kurang lebih harus seperti itu. Nah, ke situ. Kalau ini dihubungkan bisa terus ke bawah. Nggak usah kita hubungkan. Kita hubungkan ini garisnya. Nah, ini harus ke sini ya. Yang biru itu ini agak ke samping gambarnya. Sini. Itu yang biru. Jadi kalau misalkan A-nya positif, jadi dia akan terbuka ke atas. Sebaliknya, kalau misalkan A-nya negatif, seperti gambar yang warna merah ini, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Ini A-nya negatif, negatif 1 kan nilainya, koefisiennya. Jadi dia akan terbuka ke bawah. Itu kesimpulan yang bisa kita lihat dari dua grafik, yang mana kalau misalkan fungsi kuadratnya bentuknya Y sama dengan AX pangkat 2. Tambahannya, jika nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya menjadi semakin kurus. Nah, kita lihat ya ini tadi kakak agak gambarnya agak salah ya, yang biru ini tadi. Ini ke sini. Nah, seperti ini. Ini abaikan. Nah, yang biru ini sama dengan yang hijau, cuman dia semakin besar nilai koefisiennya. Jadi dia bentuknya semakin ramping dibanding yang hijau. Yang hijau masih agak kebuka, seperti itu. Ya. Itu perbedaannya hanya di sana saja. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menggambar grafik yang kita tambahkan nilai sukunya? Ya, ada sukunya kita tambahkan plus C. Nah, di sini kita menggambar grafik Y sama dengan X pangkat 2 plus C. Ada tambahannya plus C. Kita lihat, kakak punya soal satu seperti ini. Misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2. Seperti apa? Kalau tadi hanya sampai X pangkat 2 ya, sekarang kita tambahkan dengan plus C, atau di sini angkanya adalah plus 2. Kita sama langkah pertama tentukan X-nya. Adik-adik silakan mau pakai X berapapun nilainya, nanti pasti ketemu Y-nya. Ya. Kalau kakak ambil nilai X-nya negatif 3, maka Y-nya sama dengan 11. Nih. Ini negatif 3 pangkat 2 kan 9 ya, positif 9 ditambah 2, 11. Jadi selanjutnya nanti seperti itu cara menghitungnya. Y, sini kakak tulis Y sama dengan X pangkat 2 berarti negatif 3 pangkat 2, seperti itu ya, ditambah dengan 2. Ini adalah 3 kali negatif 3 kali negatif 3, 9.
9 ditambah dengan 2 sama dengan 11. Nah, makanya ini nilainya 11, itu ya. Jadi titik yang terbentuk adalah X, Y-nya negatif 3,11. Kita tulis di sini, dan pada bidang kartesiusnya ada di sini posisinya. Selanjutnya nilai X-nya kalau kita ambil negatif 2, maka Y-nya adalah 6. Titik koordinat yang terbentuk adalah negatif 2,6. Di sini letaknya. Kita ambil lagi di sini nilai X-nya negatif 1, maka Y-nya sama dengan 3. Titik koordinat yang terbentuk negatif 1,3, letaknya di sini. Nah, yang selanjutnya X-nya 0, maka Y-nya juga kita masukkan nilai X-nya di sini 0. Pangkat 2 ditambah 2, ternyata nilainya 2. Jadi titik koordinatnya 0,2, ya, 0,2 posisinya adalah di sini. Nah, ini 0,2. Next, X-nya kalau kita ambil 1, maka Y-nya sama dengan 3. X-nya adalah 1,3. Letaknya di sini 1,3. Selanjutnya X-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 6. Maka titik koordinatnya adalah 2,6. Letaknya di sini. Yang terakhir kita ambil satu lagi, untuk X-nya adalah positif 3. Y-nya maka menjadi 11. Titiknya adalah 3,11 di sini. Nah, kita hubungkan ini garis titiknya menjadi garis seperti ini untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 plus 2. Ya, yang biru ini gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat tadi, untuk sesuai yang bentuk Y sama dengan AX pangkat 2, jika nilai A-nya di sini positif ya, lebih dari 0, berarti dia kebuka ke atas, betul ya? Ini kan lebih dari 1. Lebih dari 0 ya, 1 positif ke atas, nggak positif, jadi dia kebukanya ke atas, melengkungnya kebuka ke atas, seperti itu. Selanjutnya kalau kita lihat nih, ini fungsinya seperti ini, fungsi kuadratnya. Kalau kakak ganti, di sininya jadinya negatif 3, untuk nilai C-nya negatif 3. Bagaimana bentuk gambarnya? Kita lihat, nilai X-nya 3, negatif, kakak ambil ya, misalkan negatif 3, adik-adik silahkan pakai angka lain, maka Y-nya menjadi 6. Titik koordinatnya adalah negatif 3,6, letaknya di sini. Selanjutnya, jika X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan 1, titik koordinatnya adalah negatif 2,1 di sini. X-nya selanjutnya negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif 2, titik koordinatnya negatif 1,2, letaknya di sini. Selanjutnya, kita ambil 0 seperti biasa. 0 ini kayaknya harus ada ya, selalu ada ya. Negatif 3 Y-nya, maka posisinya adalah 0, negatif 3 ada di sini. Next, kita ambil X-nya 1. Jadi, Y-nya sama dengan 2. Jadi, titik koordinat, negatif 2. Jadi, titik koordinat adalah 1, negatif 2. Selanjutnya, masih ambil 2. X-nya, Y-nya sama dengan 1, titik koordinatnya 2,1, letaknya di sini. Itu ya. Selanjutnya 3 X-nya, maka Y-nya sama dengan 6. Titik koordinatnya 3,6 di sini. Nah, ini kita hubungkan lagi ya. Kalau kita hubungkan ternyata dia masih melengkung kebuka ke atas. Karena memang tadi nilai A-nya atau koefisien angka di depan X pangkat 2 kan positif. Jadi dia tetap kebukanya ke atas, tapi ternyata dia geser ke bawah gambarnya. Ya, agak geser ke bawah. Kalau yang pertama tadi kan gambarnya ada di atas. Nah, coba kita lihat lagi gambarnya, kita ulang. Nah, yang biru ini yang adik perhatikan dulu. Yang tadi yang biru adalah yang gambar yang pertama kita buat. Y sama dengan X pangkat 2 plus 2. Gambar yang kedua kita gambar adalah yang biru ini, yang merah ya. Ini kakak tambahkan lagi satu gambar yang warna hijau. Ini untuk pembanding. Yang warna hijau ini. Ini adalah gambar yang paling pertama tadi kita buat. Ya, di yang paling pertama sekali tadi. Y sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau yang gambar yang hijau ini, dia tidak ada konstanta di belakangnya. Nilai angkanya tidak ada konstanta. Nah, jadi dia tepat pas di sini. Ujungnya. Ya, yang melengkung paling ujungnya itu ada di sini. 0,0 di pusat. Ternyata kalau kita jumlahkan, kita tambahkan masih sama ya.
Y sama dengan X pangkat 2. Ternyata kita tambahkan di sini plus 2. Ternyata grafiknya dia naik 2 angka ke atas. Nah, ujungnya yang tadinya ada di posisi 0, karena ini 0, nggak ada ujungnya, nggak ada angkanya, dia di posisi 0, ternyata kita tambahkan 2, di sini juga ternyata naik 2 angka ke atas untuk posisi Y-nya. Ya. Terus kalau kita lihat lagi gambar yang warna merah ini Y sama dengan X pangkat 2 dikurangkan 3. Jadi dia ditambah dengan negatif 3 ujungnya. Ternyata kalau negatif 3 dia turun ke bawah 3. Nah, itu pembedanya. Berarti kalau misalkan adik-adik bertemu fungsi kuadrat yang kurang lebih bentuknya Y sama dengan X pangkat 2, positif koefisiennya dia terbuka ke atas, melengkung ke atas. Untuk nilai yang belakangnya C-nya itu mempengaruhi posisinya dia akan ke atas, naiknya berapa langkah atau berapa titik. Sedangkan kalau dia negatif, dia akan turun ke bawah, sama juga nanti akan turun pada posisi sumbu Y. Berapa langkah tergantung di sini. Kalau nanti di sininya negatif 4, berarti nanti dia turun juga ada di posisi negatif 4 ujungnya ini. Ya, seperti itu. Itu kurang lebih. Nah, itu ada 2 buah tadi kita menggambar grafik fungsi untuk bentuk Y sama dengan X pangkat 2, dan yang ini adalah ada untuk pergeseran dia naik atau turun. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kalau pergeserannya dia ke kanan atau ke kiri. Kita lihat posisinya pada letak apa di fungsi kuadratnya, ya. Apakah di bentuk lainnya? Kalau kita lihat di sini tadi berarti ada tambahan di ujung, ya. Kalau untuk pergeseran dia ke kanan atau ke kiri, kita lihat nanti ada perubahan fungsinya, ya. Kalau untuk yang ini, kita simpulkan bahwa untuk yang C positif, nah, grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X pangkat 2. Jadi pergeseran dari ini tadi, ya, sebesar C satuan ke atas kalau dia positif. Sedangkan kalau C-nya negatif, yang merah ini, jadi dia juga pergeseran dari yang warna hijau ini tadi, yang grafik yang Y pangkat X sama dengan X pangkat 2, sebesar C satuan ke bawah. Jadi dia ke bawah kalau negatif. Seperti itu, ya. Dan selanjutnya, kalau misalkan grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 plus C ini, dia memotong di sumbu Y, di mana titik koordinatnya adalah 0, C. Nah, C-nya kita ambil di sini tadi. Jadi dia pasti nanti ada memotong titik 0, C. Ada di titik 0, C. Selalu kena di titik 0, C. Itu C-nya kita ambil dari sini tadi. Ya, seperti itu. Untuk melihat fungsi Y sama dengan X pangkat 2 plus C. Kita lanjutkan melihat pergeseran grafik fungsi kuadrat. Nah, ini kita lihat nanti grafik fungsinya seperti apa pergeserannya. Kakak punya fungsi yang seperti ini bentuknya. Ya, ini bentuk-bentuk khusus yang kakak buat. Y sama dengan X min 3, ini dipangkatkan 2. Atau Y sama dengan pangkat 2 dari X min 3. Sama untuk titik koordinat yang bagian X-nya, sumbu X-nya, kita tentukan, adik-adik silahkan tentukan angka apapun. Kalau kita ambil di sini 1, maka Y-nya 4. Titik koordinat yang terbentuk adalah 1,4, ya. Letaknya di sini 1,4. Selanjutnya kalau X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Titik koordinatnya 2,1, letaknya di sini 2,1. Next, kalau X-nya 3, maka Y-nya sama dengan 0. Titik koordinatnya 3,0 di sini. Terus kalau misalkan kita ambil X-nya 4, maka Y-nya itu 1. Titik koordinatnya 4,1 kita letakkan berarti di sini. Di sini ya 4,1. Selanjutnya kalau misalkan X-nya 5, maka Y-nya sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya 5,4. Nah, di sini. Ini kita hubungkan titiknya menjadi grafiknya seperti ini kurang lebih. Itu ya. Kalau ini adik-adik uraikan, pasti bertemunya sama Y-nya sama dengan X pangkat 2. Nilai koefisiennya juga positif, ya. Di atas X-nya sama dengan koefisien A-nya sama dengan
A lebih besar dari 0 ya, jadi dia terbuka ke atas. Ini kita punya satu grafik Y sama dengan pangkat 2 dari X min 3. Kalau kita buat lagi yang lain, misalkan kakak punya fungsi kuadratnya seperti ini, bedanya ini adalah positif. Kita lihat ya, kalau yang seperti ini X-nya kita ambil negatif 2, Y-nya misalkan 4 gitu, jadi dia titiknya ada di sini negatif 2,4. Kalau kakak ambil lagi gambar X-nya negatif 3, Y-nya sama dengan 1. Jadi di sini adalah negatif 3,1, letaknya di sini. Selanjutnya, jika kakak ambil negatif 4, maka Y-nya 0, titik koordinatnya negatif 4,0 di sini. Selanjutnya, jika X-nya 5, Y-nya sama dengan 1, maka titik koordinatnya adalah negatif 5,1 di sini. Terakhir kita satu lagi, X-nya jika negatif 6, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, 4 ya. Jadi X, Y-nya koordinatnya adalah negatif 6,4. Ini ya, jadi letaknya di sini. Nah, ini kita hubungkan lagi. Titik-titiknya menjadi sketsa gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, dia masih melengkung ke atas ya, cuman dia ada geser ke kiri. Nah, coba kita bandingkan dengan gambar yang tadi dengan gambar yang paling utama kakak punya grafik fungsinya ini. Ini yang bentuk yang paling umum ya, yang paling biasa yang pertama tadi Y sama dengan X pangkat 2. Ini gambar yang pertama tadi yang tabelnya ada di sini. Ini grafiknya seperti ini. Selanjutnya kalau yang kedua barusan kita gambar, dia ada di sebelah kiri. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat seperti ini, jika bentuknya pangkat 2 ini ya, X min 3 di sini lihat dia gesernya malah ke kanan pada posisi sumbu X-nya 3. Kalau ini dia ditambah 4, dia gesernya ke kiri. Jadi kalau bisa kita tuliskan untuk X S positif ya, yang mana jika grafik fungsinya fx sama dengan X min S pangkat 2, maka pergeseran grafik fungsinya itu adalah sejauh S satuan dari yang normal ini, bukan yang normal ya, yang paling umum, yang paling biasa gitu. Nih, yang X pangkat 2 saja. Jadi kalau misalkan ditambahkan negatif 3, berarti nilai S ini di negatif 3, maka dia geser ke kanan. Tapi kalau dianya ini positif, maka dia akan bergeser ke kiri sepanjang sejauh ini. Jadi kalau nanti nilai di sininya X plus 7, berarti dia ada di posisi di sininya adalah negatif 7. Jadi dia geser ke kiri 7 langkah pada sumbu X. Seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau untuk adik-adik menghafal terlalu banyak ini nggak perlu ya. Ini hanya yang bentuk-bentuk khusus saja. Tapi kalau nanti misalkan bertemu suatu ada fungsi kuadrat, ya silakan adik-adik sketsa saja. Sebenarnya lebih gampang di sketsa. Kalau misalkan ini pun tidak hafal, ini adalah yang bentuk-bentuk khususnya. Nah, seperti itu penjelasan dari kakak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius, yang mana intinya adik-adik harus mencari titik-titik koordinat ya. Kalian tentukan nilai X-nya pada sumbu X-nya, terus nanti kalian gunakan fungsi kuadratnya pada fungsi yang Y sama dengan berapanya, nanti terbentuk suatu titik koordinat. Minimal 2 buah titik koordinat atau 3, jadi tinggal kalian hubungkan, maka akan terbentuk suatu fungsi kuadrat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar.